Let's try it here. Push. Oke, halo guys yang udah join. Hai, oke, comment is pinned. Aku rasa aman. Yes. Gokil. Oke, welcome. Oke. Everything is set. Mantap. Oke guys, selamat datang buat teman-teman semua. Oke, ramai sekali. Teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain untuk nonton saya juga ya. Wow, sangat narsis bukan? Terima kasih Kak Oki, terima kasih buat teman-teman yang udah support aku dan udah taruh pertanyaan juga. Thank you. Oke, langsung aja ya kita mulai. Oke guys, selamat malam. Welcome to Elmen Talks Up Close and Personal with me, Jeffrey Kosasi, nomor urut 1 dari Sumatera Utara. Wow, sangat excited aku jadi pembukaan Elmen Talks Up Close and Personal with such an honor for me. Thank you so much buat tim Elmen udah kasih kesempatan buat aku untuk bisa jadi pembukaan. And thank you buat teman-teman aku yang udah selalu support aku. Thank you buat yang udah selalu taruh pertanyaan sampai detik-detik terakhir juga masih ada yang tanya. Thank you so much. Dan oke, let me introduce myself sekali lagi ya. Karena aku ya pengen dikenal banyak orang, jadi aku mau perkenalkan diri lagi. Halo, nama saya sorry, chill, santai. Oke. Hai, nama saya Jeffrey Kosasi, umur saya 22 tahun dan ini menuju 23. Dan saya adalah seorang pekerja di perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence bernama Riset AI atau Riset Kecerdasan Buatan. Saya adalah seorang data engineer. Dan puji Tuhan saat ini saya dipercayakan untuk menjadi project leader. Jadi saat ini saya sedang menjalankan training dan sedang dibimbing untuk menjadi project leader di tempat saya kerja. Dan saya juga adalah worship leader di salah satu gereja. Oke, without any further ado, kita langsung aja untuk Q&A, tanya jawab. Dari pertanyaan-pertanyaan udah banyak banget masuk. Aku harap ini bisa terjawab semua ya, mudah-mudahan ya guys. Kalau enggak, sorry, nanti aku akan jawab mungkin secara personal di chat DM atau mungkin di Instastory atau mungkin di kolom komentar. Oke, langsung aku udah bisa dengar kalian shout. Yes, come on, answer the question. Wis, sabar. Oke, aku udah bagi beberapa pertanyaannya ke beberapa jenis pertanyaan. Ada tentang background, ada tentang nutrition and olahraga, tentang mental health, dan so on. So aku coba untuk kemas ini semenarik mungkin, jangan leave sampai akhir. Karena di akhir aku juga akan umumin siapa yang akan mendapat 100.000 voucher Nutriman. Oke, let's go to the first question. At Momo Helikonia. Wih, ini Kak Momo nih. Apakah Kak Momo sudah ada di sini? Bisakah AI mendeteksi seseorang yang depres dari aktivitas sosial media? Jika iya, gimana caranya? Thank you, #tanya Jeffrey. Setauku, AI itu bisa mempelajari hal-hal yang memang ada ilmu eksaknya di baliknya. Jadi, kalau misalnya memang ada psikolog atau mungkin psikiater yang bisa mendeteksi depres dari aktivitas sosial media, berarti AI atau persisnya machine learning bisa untuk kita set untuk mempelajari apakah seseorang ini depres atau enggak melalui aktivitas sosial medianya. Tapi walaupun begitu, walaupun bisa, enggak semudah itu. Harus ada tahapan research dan aku rasa itu butuh waktu yang sangat panjang. So, aku rasa bisa kalau memang ada ilmu yang eksak di baliknya. Aku harap ini menjawab Kak Momo. Yes. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. @ruben.adicahya. Halo Kak, mau tanya dong, gimana sih AI bisa ngebantu dalam hal mental health? Semangat Kakak, semoga jadi juara 1, #tanya Jeffrey. Wow, thank you so much @ruben.adicahya. Mungkin aku akan jawab ini dengan contoh ya. Aku rasa AI itu bisa membantu di bidang mental health itu dari pencegahan, deteksi penyakit mental atau mental illness atau isu dalam mental issue, dan mungkin akan membantu dokter dalam penyembuhan. Contohnya apa?
Contohnya untuk pencegahan, aku tahu ada satu produk itu sebuah headset yang bisa mendeteksi sinyal otak ketika kita lagi stres. Nah, ketika kita lagi stres, otak kita mungkin akan mengeluarkan sinyal dan akan mensekresikan hormon-hormon stres. Sehingga headset itu bisa mendeteksi hormon-hormon tersebut dan bisa memutarkan lagu yang sesuai dengan kondisi kita. Sehingga ketika kita stres, kita bisa lebih chill, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih relax, dan kita bisa stay produktif. Itu produk pertama. Yang kedua juga ada chatbot yang memungkinkan untuk di-train sehingga kita bisa mengetahui apakah orang itu lagi memiliki mental issue di dalam dirinya. Sehingga ketika orang tersebut datang ke psikolog atau psikiater untuk konsultasi, mereka sudah ada diagnosa pertama dan bisa memberi first aid atau pertolongan pertama pada orang tersebut. Seperti itu. Jadi AI akan sangat berpengaruh dalam bidang mental health. Contoh-contohnya yang tadi saya udah kasih tahu. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Kak Ruben. Selanjutnya, @excelgram. #tanya Jeffrey. Technology lacks of the capability to feel like how humans do. Padahal mental health involves more feelings than logical thinking. Bagaimana caranya kecerdasan AI atau teknologi bisa menjadi solusi terkait mental health? Semangat, I'm rooting for you. Thank you @excelgram. Sama kayak pertanyaan yang pertama, as long as ada ilmu yang eksak yang bisa diturunkan, itu harusnya bisa untuk harusnya AI atau machine learning itu bisa membantu. Seperti itu. Sehingga walaupun it's about feeling, kalau misalnya itu memang bisa diturunkan secara eksak bagaimana mimi muka ketika lagi depres atau lagi stres, nah itu harusnya bisa dideteksi. Tapi memang harus panjang prosesnya. Karena AI itu nggak semerta-merta kayak manusia. Wow, kita lihat dia, kita bisa lihat sesuatu objek atau muka seseorang. Habis itu kita lihat misalnya ada kerutan atau ada anomali dalam bentuk wajahnya, sehingga kita langsung bisa detect, oh orang ini seperti ini. Nah, di AI itu prosesnya akan panjang karena komputer nggak bisa melihat apa yang kita lihat. Jadi harus dibuat dulu pendeteksi muka, lalu bisa mengenali wajah, lalu kita harus bisa mengenali kerutan, lalu dari kerutan-kerutan tersebut atau dari deteksi-deteksi yang ada, kita turunkan ke diagnosa. Seperti itu. So, walaupun itu memungkinkan, tapi nggak semudah yang terdengar. Dan karena ini masalah feeling, aku rasa ini juga nggak sepenuhnya akan bisa menggantikan peran manusia. Karena memang kita manusia, kita butuh feeling. Komputer nggak bisa melakukan banyak hal ketika kita chat sama chatbot, ada keterbatasan. Walaupun kita masuk ke ruangan yang kosong, walaupun ada suara seperti manusia, tapi nggak ada manusianya, rasanya tetap ada yang kurang. Karena kita kadang butuh pelukan atau physical interaction. Seperti itu. Jadi AI untuk masalah feeling mungkin akan membantu, tapi nggak bisa menggantikan manusia. Semoga menjawab @excelgram. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Oh, dan excelgram ini menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertanyaan kedua nih, #tanya Jeffrey. Menurut kakak, dengan berkembangnya teknologi, apakah human interaction akan semakin berkurang atau bertambah? Apakah itu dampak yang baik atau buruk kepada kesehatan mental kita? Really good question, isn't it? Aku nggak punya data untuk menjawab ini apakah perkembangan teknologi itu mengurangi interaksi kita sama orang lain atau enggak. Tapi aku rasa ini akan mengalami kedua hal tersebut. Mungkin akan tambah atau mungkin juga berkurang. Karena kalian pasti pernah dengar ada perkataan seperti ini. Teknologi atau sosial media itu menjauhkan yang dekat dan sometimes mendekatkan yang jauh. Kebalik. Mendekatkan yang jauh, tapi sometimes malah menjauhkan yang dekat. Nah, dari pernyataan itu kita bisa lihat kalau kita itu memang bisa berinteraksi sama orang-orang yang jauh karena kemudahan teknologi yang ada. Tapi sometimes kita juga sering lihat di kafe-kafe kalau orang nongkrong, ada beberapa orang yang malahnya asik sendiri dengan gadget mereka, tapi tidak ada interaksi yang mereka lakukan. So, mungkin bisa keduanya, jadi bisa bertambah dan berkurang. Dan apakah itu baik atau buruk? Dan aku rasa jawabannya juga bisa baik, bisa buruk. Bisa baik karena apa? Karena memudahkan kita berkomunikasi dengan orang yang jarak jauh. Bayangkan kalau adalah orang yang jarak jauh itu adalah orang yang kita sayang. Setiap kali kita ketemu orang yang kita sayang, otak kita akan mensekresikan yang namanya dopamin, hormon seneng. Dan ketika kita senang, otomatis mental kita harusnya akan lebih bahagia dan harusnya lebih sehat.
Nah, akan tetapi kalau penggunaan smartphone atau gadget atau teknologi yang ada berlebihan, maka akan terjadi namanya kecanduan. Dan kecanduan dari teknologi itu bisa leads us into depression. Sehingga itu hal yang buruk. Jadi mungkin bisa baik, bisa buruk. So guys, kita harus wise dalam menggunakan teknologi yang ada. I hope itu dia Excelgram. Semoga menjawab ya. Oke. Kita let's go ke pertanyaan selanjutnya. Rika Dewi 444. Halo kak, mau tanya dong. Menurut kakak mungkin ada human right buat AI nggak kak? Semangat terus ya kak. Wow, hashtag tanya Jeffrey. Mungkin nggak ada human rights buat AI. Mungkin yang dibayangkan di sini adalah AI seperti Terminator gitu ya. Sebuah robot yang bisa seperti manusia. One day dia bisa feeling juga, bisa rasional juga. Ini leads to pertanyaan at Denisa Sapir. Denisa Spear. Bang, aku baca backgroundnya menekuni bidang AI. Aku mau tanya kepintaran ini ada batasnya atau enggak? Ini aku langsung jawab aja ya. AI sekarang itu masih jauh daripada menyerupai manusia. Walaupun AI yang ada itu sangat canggih, mungkin buat teman-teman yang tahu di game Dota 2 ada AI yang bisa mengalahkan pemenang TI tahun berapa aku lupa. Bahkan Kasparov, pemenang catur itu bisa dikalahkan oleh AI. Pemenang Go itu bisa dikalahkan oleh AI. Tapi AI tersebut nggak bisa menggantikan Kasparov untuk mungkin bermain sama anaknya, bersosialisasi dengan tetangganya. Nah AI itu nggak bisa kayak gitu ya. Nah AI untuk bisa mencapai serupa sama manusia, aku rasa itu masih sangat jauh. Sehingga apakah human rights untuk AI itu bakal ada? Aku rasa mungkin yang prosesnya masih lama. Kalau misalnya ada satu penemuan yang sangat mutakhir yang akhirnya AI bisa diciptakan serupa sama manusia, punya feeling, punya rasional, it's different cases. Mungkin ada nanti robot rights mungkin ya. Tapi aku nggak tahu. Tapi kayak gitu ya. Semoga Rika 444 terjawab. Oke. Masih tentang AI guys. Pertanyaan AI technology. This is so interesting. So bear with me. Semoga teman-teman pulang bukan hanya terinspirasi tapi dapat ilmu juga. Oke. Lanjut. At James Christian 29. Kalau kamu bergerak di bidang AI dan andai kata berhasil mengembangkan AI dengan sangat baik sehingga dapat membuat efisiensi yang dapat mengurangi tenaga kerja. Apakah kamu pernah memikirkan tenaga kerja yang akan kehilangan pekerjaannya karena teknologi AI yang kamu ciptakan? Wow. Bagaimana kamu menanggapi isu ini? Hashtag tanya Jeffrey. Wow, ini keren banget ya. Gimana nih kalau misalnya AI yang aku ciptain malah menghilangkan semua pekerjaan manusia? Wow, sangat dilematis. Ya, keren banget ya ini pertanyaannya. Tapi ada kayak gini, ada satu fakta atau satu hal yang aku tahu, mungkin bukan fakta tapi hal yang aku tahu. Perkembangan teknologi, invention atau inovasi harus sesuai dengan kesiapan masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak siap akan kecanggihan teknologi tersebut, biasanya teknologi itu juga nggak akan laku. Nah mungkin ini juga akan berlaku pada AI yang aku temukan tadi. Jika AI aku itu nggak siap diterima oleh masyarakat, contohnya nggak siap apa, sehingga mereka itu harus kehilangan pekerjaannya. Contoh yang siap adalah ketika ada AI yang mungkin bisa menggantikan human, nah human ada di atasnya untuk supervise, untuk selalu berjaga-jaga kalau misalnya ada anomali atau ada error terjadi, nah kita ada di sana. Itu contoh masyarakat yang sehat, yang siap. Nah kalau misalnya masyarakat yang tidak siap, AI tersebut harusnya juga nggak laku di pasaran. I'm gonna give you an example, contoh teknologi yang pada saat masanya itu canggih, tapi sayangnya itu nggak laku. Aku ada beberapa contoh di sini, yaitu pertama Nintendo Virtual Boy pada 1995. Nah, pada saat itu Nintendo mengeluarkan game yang mirip dengan virtual reality yang hari ini kita sering lihat di tempat-tempat bermain. Bayangkan di tahun 1995 kacamata sebesar itu kita tuh bisa main game loh di dalamnya. Tapi memang kualitasnya jauh daripada yang sekarang. Tapi bayangkan aja di 1995 kita tuh bisa merasa virtual banget
atau into game banget. Dan akhirnya apa? Nggak laku. Karena masyarakat di tahun itu belum siap dengan teknologi itu. Contoh yang lumayan terkenal, Google Glass. Mereka mengklaim, kalau nggak salah saya pernah baca, mereka mengklaim kalau produk mereka itu nggak laku karena ketidaksiapan masyarakat. Mungkin one day akan keluar lagi Glass yang tiba-tiba yang mungkin cara kerjanya sama kayak itu. Kayak gitu. So, jadi AI yang aku temukan kalau misalnya masyarakat nggak siap, harusnya tidak akan laku dan nggak akan beredar di pasaran. Contohnya, contoh eksak. Kita tahu hari ini ada mobil Tesla yang bisa menyetir sendiri. Tapi di Indonesia belum ada satupun tuh angkot yang disetirin oleh robot. Belum ada satupun angkutan umum demi mengefisienkan harga supir menggunakan itu autonomous driving car. Belum ada. Sehingga nah itu mungkin kita bisa bilang masyarakat di Indonesia belum siap terhadap hal tersebut. Sehingga itu nggak terlalu laku di Indonesia yang bisa mereplace banyak human resource. Aku harap ini bisa menjawab James Christian 29. Sorry, agak belibet. Oke, kita lanjut. Masih tentang teknologi guys. Kali ini kita beralih dari AI ke blockchain. Brian Peterly. Oke, ini Kak Brian. Apa peran teknologi blockchain dalam dunia kesehatan? #tanya Jeffrey. Wow. Blockchain dalam dunia kesehatan. Mungkin aku akan jelaskan sedikit tentang blockchain. Guys, ini mungkin akan menguras otak kalian guys. So, pastikan kalian cukupi nutrisi kalian, cukupi protein kalian. Biar kalian bisa fokus bersama aku. Blockchain di bidang di bidang kesehatan. First of all, aku akan jelaskan sedikit tentang blockchain. Nah, blockchain itu meniadakan pihak ketiga sehingga data itu lebih aman karena nggak ada pihak yang bisa kompromi. Oke, contohnya seperti ini. Ada A, B, dan C. C ini kita anggap sebagai bank. Setiap kali A transaksi ke B, yang validasi adalah C. Oke, contohnya A transfer 5.000 ke B. Oke, bank akan catat. B transfer ke A 5.000. Bank akan catat. Nah, one day kalau misalnya bank ingin berkompromi dengan B, yang terjadi apa? Yang dirugikan adalah pihak A. Sehingga kita itu mau meniadakan pihak ketiga. Kita mau meniadakan pihak ketiga dengan cara apa? Catatannya dipegang oleh semua orang. Jadi setiap kali A transaksi ke B, transfer 5.000, A akan bilang ke grup ini, guys, aku transfer 5.000 ke B. So dia akan catat, A akan catat, B akan catat, dan C akan catat. Sehingga kalau misalnya B dan C kompromi, kita punya satu backup catatan yang menyatakan sebenarnya. Tapi kan masih kalah tuh. Nah, kita menggunakan yang namanya konsensus. Dimana setiap kali catatan yang dibuat, itu harus disetujui mereka bertiga dengan algoritma yang ada. Sehingga itu sangat aman sekali. Nah, apa peran blockchain dalam kesehatan? Mungkin blockchain bisa diterapkan di rumah sakit sehingga data-data kesehatan pasien itu sangat aman dan tidak akan bocor. Aku rasa itu karena blockchain sifatnya adalah mencatat, dia menggantikan database. Sehingga kalau data-data kita dicatat dalam blockchain pada suatu rumah sakit atau pada pemerintahan, itu akan sangat aman. Aku rasa itu Kak Brian. Semoga menjawab. Wes. Lebih chill dulu, lebih santai. Kita lanjut ke pertanyaan yang lebih santai. Oke. Dari Kak Selfinisme nih. Dia tanya nih, #tanya Jeffrey, tim basket kesukaan lu apa bro? Hehe. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu, aku tuh suka main basket. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu ikutin tim basket yang ada. Aku dan teman-teman aku itu ada buat tim basket yang namanya The Gate. Dan aku rasa itu adalah tim basket kesukaan aku, The Gate. Buat teman-teman The Gate yang mungkin nonton, yes, kalian adalah kesukaan aku untuk tim basket. Nggak bercanda ya. Untuk NBA yang aku tahu adalah GSW. Jadi aku suka GSW karena ada orang yang aku rasa keren, Stephen Curry dan Thompson. Dan untuk yang di Indonesia ada West Bandit. Kemarin aku baru sempat nonton IBL Playoff. Yes, itu dia Kak Selvinisme. Semoga kita one day bisa bermain basket bareng. Kita lanjut. Wes. Kembali lagi ke teknologi. @JessicaHan03. Halo Kak, mau tanya dong, gimana caranya kita bisa terhindar dari kebocoran data?
Hashtag tanya Jeffrey. Wow, dia tanya tentang kebocoran data guys. Bagaimana kita bisa secure ourselves biar data kita nggak bocor. Mungkin di sini aku akan jawab bagaimana kita bisa secure account kita ya. Jadi kita dapat sama-sama dapat pengetahuan bagaimana kita inspeksi apakah hari ini kita secure atau enggak. Dan untuk informasi sebenarnya pertanyaan ini lebih cocok untuk ke orang yang bergerak di bidang information security. Walaupun aku data engineer, itu nggak mengurus tentang keamanan data gitu karena kita mengumpulkan data untuk riset. Nah, tapi aku pernah belajar hal ini jadi aku akan coba jawab. Yang pertama, pastikan setiap kali kita login atau sign up itu websitenya benar-benar website yang kita percayai. Misalnya instagram.com gitu. Dan ketika kita buka www.instagram.com, pastikan di kolom browser itu benar-benar keluarnya www.instagram.com. Nah, karena apa? Karena bisa aja seseorang itu telah menanamkan sesuatu di router kalian sehingga ketika kalian mengakses www.instagram.com itu diarahkan ke website lain. Sehingga website dia buat website yang menyerupai instagram.com dan kalian masukkan username kalian dan password kalian, alhasil apa? Username dan password kalian dia tahu kayak gitu. Dan dia meloginkan kalian ke Instagram, dia balikkan kalian ke page Instagram. So pastikan teman-teman percaya website itu. Selanjutnya, pastikan juga kalau bisa setiap website yang kalian kasih informasi itu memiliki tanda gembok di atas kirinya yang kita sebut sebagai HTTPS, yang HTTP secure. Kenapa? Karena itu artinya setiap kali kita masukkan account kita atau masukin informasi kita, itu data kita dienkripsi, informasi yang dikirim itu dienkripsi. Sehingga nggak mungkin ada orang di tengah yang akan baca. Ketika dia dapat pun informasinya dia nggak bisa baca karena dienkripsi, datanya itu kayak data acak gitu. Kayak gitu. Yang pertama tahu websitenya, yang kedua pastikan website yang kalian percaya itu secure. Yang ketiga, ini please banget, ini juga buat aku sendiri. Setiap different account have a different password. Oke? Email kalau punya 3 please passwordnya beda-beda. Karena kalau satu bocor, ya kalau dan passwordnya semua sama gimana? Ya habis kita semua ketahuan. Apalagi email guys. Email itu penting banget, so make sure kalian punya password yang sangat secure, gitu ya. Tulis panjang dan susah, gitu ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah waspada dan hati-hati. Karena cukup banyak penipuan itu menggunakan sistem phishing atau bohong. Halo, mama lagi di penjara nih, kirimin dong 50.000 atau kirimin dong kode verifikasi OTP. Nah, jangan pernah mau. So, waspada guys. Oke, aku rasa itu bagaimana teknik biar kita secure. Oke, let's go. Kita lanjut ke pertanyaan mental health. Oke. @RFF Juan. Bang, apa sih masalah yang paling nyata di Indonesia mengenai mental health? Apakah awareness orang-orang atau bagaimana? Terus apa yang abang sarankan untuk orang Indonesia mengenai mental health? Aku pernah baca artikel, sebenarnya awareness orang-orang Indonesia terhadap mental health itu semakin meningkat. Tapi di situ di artikel itu menyatakan kalau, nah artikel ini belum tentu benar ya guys. Jadi teman-teman harus validasi lagi. Dan ini yang aku rasa sebagai pengetahuan aku yang hari ini aku bagikan ke kalian. Artikel itu menyatakan kalau Indonesia itu darurat stigma akan mental health. Kita tahu mental health itu penting, kita tahu ada mental issue yang cukup penting yang harus kita concern, tapi kita kurang knowledge tentang hal tersebut. Jadi orang kadang salah mendiagnosa diri dia. Kadang dia terlalu stres mengerjakan sesuatu, akhirnya dia merasa jangan-jangan aku bipolar ya. Nah, padahal belum tentu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin menjadi masalah di Indonesia. That's why hadirlah Senyum Santuy yang ingin berbagi informasi, ingin menginspirasi, ingin memotivasi kalian untuk benar-benar bisa chill, bisa paham tentang hal-hal terkait mental health. Karena di sana akan berbagi banyak fakta tentang mental health. So go follow senyum_santuy. Yes. Yang nanti juga akan live setelah ini. So jangan cepet-cepet matikan Instagrammu karena akan ada live yang sangat bermanfaat setelah ini juga. Ya, aku harap itu menjawab yang pertama. Terus saran abang untuk orang Indonesia mengenai mental health ini,
Untuk 65 orang yang nonton aku orang Indonesia, please, saran aku untuk kalian adalah follow senyum_santuy. Karena kalian akan mendapat banyak informasi di sana. Yes, senyum_santuy. Yes. Let's go ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada @motivasi.bijak. #tanya Jeffrey. In Indonesia, 5G will use higher frequency than existing mobile phone technology. Does this mean that they are more dangerous, and what do you think about that? Teman-teman harus paham kalau sinyal 5G itu adalah sinyal elektromagnetik atau sinyal radio yang punya wavelength panjang, tapi punya energi yang lebih sedikit daripada wavelength lampu kita. Nah, kalau wavelength sinyal handphone kita itu bisa harmful buat kita, bagaimana energi yang lebih tinggi, yang lampu warna-warni ini? Itu akan harusnya lebih harmful. So, harusnya walaupun 5G lebih kenceng, harusnya itu tetap aman. Seperti itu. Pertanyaan kedua dari motivasi.bijak. I believe mental health is just as important as our physical health. Are people with mental disorder or those who abuse alcohol or other substances more likely to get COVID-19? Are you agree or disagree, and why? Kalau mental issue-nya itu mempengaruhi daya tahan tubuhnya, aku rasa kayaknya dia punya kemungkinan yang lebih tinggi terpapar COVID-19. Nah, apalagi jelas orang yang abuse alkohol. Pasti namanya abuse atau menggunakan sesuatu terlalu berlebihan akan berdampak buruk terhadap badan kita atau kesehatan tubuh kita, sehingga imunnya akan lebih rendah. Nah, hal ini pasti membuat kita lebih mudah terpapar sama COVID-19. Apalagi rokok, yang jelas-jelas secara pertama itu kena ke paru-paru, dan COVID-19 juga menyerang paru-paru awalnya. So, please stop rokok ataupun abusing alcohol. Seperti itu ya guys. Selanjutnya, if you have experienced cyberbullying, did you tell your parents? Yes or not? And do you think this is typical for kids of at your age, and why? Ini masih pertanyaan dari motivasi.bijak. Wow, pertanyaannya mantap-mantap nih. Kalau aku akan kasih tahu kalau misalnya itu benar-benar udah memakan pikiran aku terlalu banyak. Jadi kalau misalnya aku sampai depres gitu, merasa feeling stress or depressed gara-gara cyberbullying, mungkin aku akan share ke mama papa. Tapi untuk orang-orang seumuran aku, mungkin aku jawab hanya dari circle aku ya. Mereka juga mungkin ada beberapa yang akan kasih tahu ke orang tua, dan beberapa enggak, karena beberapa lebih nyaman untuk cerita ke teman. And I think it's okay kalau misalnya benar-benar temannya suportif. Aku rasa itu. Semoga motivasi.bijak pertanyaan kamu terjawab ya. Oke. Masih tentang mental health guys. @Gabriela_T_THE. Hai Jeffrey, mau tanya dong terkait mental health. Sekarang ini kan lagi marak-maraknya speak up korban pelecehan seksual. Gimana pandangan Jeffrey terhadap hal-hal speak up tersebut? Boleh share juga nggak saran atau cara yang kamu tahu untuk meredakan trauma mental pada korban? #tanya Jeffrey. Oke, buat aku sangat baik ya hal-hal terkait speak up ini. Speak up tentang hal yang penting tapi orang-orang belum concern, itu adalah hal yang aku pengen lakukan juga. Sehingga orang-orang benar-benar concern dan tahu dampaknya atau cara pencegahannya, sehingga hal tersebut itu nggak terjadi pada diri kita. Kalau memang hal tersebut ada kemungkinan terjadi pada diri kita. Dan bagaimana saran aku untuk orang-orang yang bisa meredakan trauma? Dari aku ya, ini pribadi dari aku, bukan dari dokter. Yang pertama mungkin cari ahli medis. Cari ahli medis kalau misalnya benar-benar traumanya akut. Ya, cari ahli medis, cari dokter atau mungkin psikiater atau psikolog. Selanjutnya, cari lingkungan yang suportif. Karena lingkungan yang suportif itu akan sangat membantu guys. Aku hari ini ada juga itu berkat lingkungan yang sangat mendukung aku, yang nggak pernah melihat aku itu dengan kekurangan, tapi selalu boost aku, selalu support aku, dan hari ini aku ada sampai hari ini. Dan yang terakhir, melakukan hal-hal yang menenangkan seperti mungkin ikut kelas yoga atau menerapkan pola hidup sehat,
menerapkan pola hidup seimbang dan informasi terkait pola hidup seimbang itu kalian bisa follow Grace Squad dengan senang seimbang. Nah, go follow senang seimbang untuk hidup yang lebih seimbang. Oke guys. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen olahraga dan nutrisi. Dari @kevin.tarigan #tanya Jeffrey, Bang, mau tanya dong, banyak nih anak muda zaman sekarang tuh termasuk aku pengen banget punya badan proporsional, kalau bisa atletis, tapi buat ngerealisasiinnya susah banget. Kira-kira abang ada tips apa nih biar bisa ngebangun dan maintenance kebiasaan itu? Oke, ngebangun dan maintenance kebiasaan itu biar hasilnya juga maksimal. Tips dan trik aku adalah geser motivasi ke inginnya hidup inginnya hidup sehat, sehingga badan kita dan otak kita itu senang. Karena tubuh atletis itu jujur buat aku pribadi itu adalah bonus. Yang lebih penting buat aku adalah aku sehat, aku bisa melakukan banyak hal yang aku impikan, dan aku bisa bertanggung jawab kepada yang ngasih kesehatan atau ngasih tubuh ini ke aku. Ini loh, aku udah menggunakan tubuhmu yang kamu kasih dengan baik karena aku jaga dan rawat. Seperti itu. Jadi hal itu yang akan memaintenance kita atau maintain kita untuk keep doing kebiasaan yang baik. Seperti itu aku rasa ya, untuk ngebangun dan maintain kebiasaan tersebut. Oke, kita lanjut. @yogiepra_tama. Oke, semoga nggak salah sebutin ya. Halo Bang Jeff, mau nanya dong. Sebenarnya gym aja cukup nggak sih, atau emang butuh suplemen atau susu buat nge-build badan atau massa otot? Nge-gym aja cukup atau enggak? Jelasnya enggak. Untuk nge-build massa otot ini kita ngomongin massa otot ya, karena pertanyaan itu kita butuh latihan yang nge-gym, kita nge-gym salah satunya. Lalu kita butuh kecukupan nutrisi dan kita juga butuh kecukupan tidur. Nah, kalau aku pribadi untuk mencukupkan nutrisi, aku menggunakan susu Element to Go yang sehari aku konsumsi 2. Wes, sambil minum ya. Yes. Nah, jadi kita kalau aku pribadi aku menggunakan Element to Go untuk memenuhi kebutuhan protein harian aku. Karena jujur dari makanan aku sehari-hari aku rasa protein aku belum cukup. Sehingga aku kadang hitung, oke, dengan 2 Element to Go, dengan beberapa elemen protein bar, aku bisa mencukupi kebutuhan protein aku. Wow, oke, tidak terasa 1 menit lagi. Oke, kita lanjut ke @DSSRH. Halo Bang Jeffrey, mau nanya dong, siapa sosok yang paling menginspirasi abang untuk hidup sehat? Oke, aku cerita sedikit. Sebenarnya bukan untuk sombong, tapi ketika aku ingin memulai hidup sehat itu bukan karena seorang sosok yang inspiratif, tapi memang karena dulunya aku orang yang sakit-sakitan. Hidup aku itu sangat gak teratur. Aku itu tidur bisa pagi, terus aku bisa seharian mungkin mageran di kasur, gak bergerak, makanku gak teratur. Dan setiap bulan aku itu harus ke klinik karena tonsil aku kadang sensitif, kadang aku terlalu stres dan makanku gak dijaga, kotor. Aku mengidap tonsilitis dan itu setiap bulan itu ya biasa aku ke klinik. Dan akhirnya aku capek dengan keadaan seperti itu. Aku harus setiap bulan ngeluarin uang ke dokter dan harus makan obat terus. Akhirnya aku memutuskan, oke Jeffrey, kamu harus menerapkan pola hidup yang sehat, yang baik. Dan akhirnya aku mulai berolahraga secara rutin. Dan aku tahu nutrisi aku dan protein aku harus terpenuhi. Aku tahu yang namanya Element to Go, karena itu yang gampang banget ditemui. Setelah itu aku kenal, dan memang produk Element sudah terkenal dari dulu ya. Dan setelah itu aku mulai browsing terkait nutrisi, dan aku ketemu YouTube channel Element. Di situ aku menemukan banyak sekali informasi terkait cara latihan dan pola hidup sehat, tentang nutrisi juga ada. So go subscribe YouTube channel Element guys, karena di situ kalian akan dapat banyak informasi yang berguna. Dan dari situ aku kenal namanya Kak Ivan Kabul. Dari situ aku tahu banyak informasi dan dia menjadi seorang sosok yang memberikan aku banyak knowledge tentang kesehatan. Kalau mungkin ditanya sosok yang menginspirasi aku hidup sehat, mungkin Kak Ivan Kabul jawaban yang cukup tepat ya. Yes, aku rasa itu. Oke, dan 8.30 guys, ini pertanyaan terakhir ya tentang motivasi aku, tentang life motivation. @IamRay, RAYY. #tanya Jeffrey.
Bang Jeff, mau tanya dong, cara menghilangkan insecure dari dalam diri abang gimana sih? Dan biar bisa tampil di depan umum, apakah face akan selalu menjadi yang utama? Thanks. Sebenarnya aku nggak menghilangkan insecure aku. Aku percaya setiap emosi yang Tuhan kasih dalam diri kita, itu ada gunanya. Bayangkan kalau misalnya aku nggak ada insecure, mungkin hari ini aku menjadi orang yang percaya diri banget, yang mungkin akan menghantam beberapa moral gitu. Karena aku nggak peduli dengan hal tersebut. Tapi aku menempatkan insecure aku di posisi yang tepat. Dengan cara apa? Dengan cara menyeimbangkan dengan rasional. Contohnya, ketika aku ingin mendaftar The New Element of the Year ketiga kalinya di tahun ini, apakah aku nggak insecure? Insecure. Karena aku takut ditanya atau dibilang, kenapa sih Jeff lu ikutan terus? Nggak kapok apa, gagal terus? Tapi hal itu nggak menjadi alasan yang rasional buat aku. Ada pertanyaan yang lain, ya terus kalau ada pertanyaan itu kenapa? Bahkan kalau ada yang hina kamu, nggak tahu malu nih ikutan terus. Terus kenapa? Apakah aku jadi dipecat dari pekerjaan? Apakah aku susah cari makan? Apakah badan aku yang sudah terbentuk akan hilang? Sepertinya hal tersebut nggak akan terjadi. So, aku nggak punya alasan yang rasional untuk aku insecure. Walaupun tetap takut, ya hajar aja daripada aku menyesal nggak mencoba. Dan puji Tuhannya hari ini tim Elmen percaya aku jadi salah satu grand finalis The New Element of the Year 2021. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah face akan selalu menjadi yang utama? Bukan, face atau appearance gak akan menjadi hal yang utama. Tapi face dan appearance akan selalu menjadi hal yang pertama. Semua makhluk yang bisa melihat, itu pertama kali melihat appearance kita. Bayangkan bayi aja itu bisa takut. Bisa takut sama orang yang besar, kadang brewokan tak, yang brewok. Padahal hatinya Hello Kitty. Tapi bayi lihat apa? Bayi lihat appearance. Jadi appearance itu juga wajib kita jaga. Kita harus permak diri kita sehingga appearance kita baik, attitude kita baik, dan semua dari kita mau bagikan itu baik. Aku rasa itu menutup sesi Elmen Talks Up Close and Personal with Jeffrey Kosasi nomor 1 dari Sumatera Utara. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab dan masih kepo, bisa langsung DM aku dan mungkin nanti aku akan jawab secara personal. Oke, now aku akan umumin siapa yang mendapat voucher 100.000 guys. Di Nutrimart kalian bisa beli Nutrisari, bisa beli WRP buat orang wanita, kalian juga bisa beli wedang, lokal latte dan banyak. Oke, drum roll. Siapakah pemenangnya? Voucher 100.000 Nutrimart at James Christian 29. Selamat at James Christian 29. Kamu menang voucher 100.000 di Nutrimart Store. Nanti akan dihubungi oleh tim Nutrifood. Oke, I think that's all untuk sesi Elmen Talks Up Close and Personal with me, Jeffrey Kosasi. Teman-teman setelah ini please jangan tinggalkan Instagram kalian karena masih ada live Senyum Santuy. Mana tim Senyum Santuy suaranya? So go check out Senyum Santuy karena di sana akan banyak inspirasi. Dan jangan lewatkan live para grand finalis lainnya karena mereka akan menginspirasi, motivasi, dan juga akan memberikan ilmu ke kalian. So this me, Elmen Talks Up Close with me, and good night, bye bye.